Nah, pas sudah di kamar, anak mereka yang berumur 5 tahun itu bilang kalau ternyata ada nenek-nenek yang mengikuti staf hotel untuk mengantar mereka ke kamar. Sementara si ayah dan ibunya ini dan tantenya juga tidak melihat ada siapapun, apalagi nenek-nenek tua yang disebut sama anaknya tadi. Nah, ternyata kata si Paraji ini, di kolam ikan yang ada di depan kamar mereka itu ada penunggunya. Dan penunggunya ini sangat senang dengan anak dari keluarga tersebut dan sangat ingin untuk mengajak mereka bermain. Nah, dari situ ayahnya ngerasa kalau, wah oke, ini tuh ada sesuatu yang gak bener nih. Halo Basti, kembali lagi bersama aku Ara Ferdian di Horor Gasi. Hari ini aku akan menceritakan salah satu kisah hotel angker yang terletak di Bandung. Jadi cerita ini aku kutip dari situs urbanjabar.com yang dipublikasikan pada 23 Juni tahun 2022 silam. Kisah ini terjadi pada salah satu keluarga yang bukan berasal dari Bandung. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2018. Jadi tujuan utama dari keluarga ini untuk menginap ke Bandung adalah untuk mengecek keadaan tantenya atau adik dari ayahnya yang baru saja pindah kerja di Bandung. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, terus 2 orang anak, dan juga si adiknya dari ayahnya ini atau tantenya. Mereka memilih nginep di hotel karena kosan tantenya itu nggak muat untuk menampung mereka semua. Nah, pas sudah di kamar, anak mereka yang berumur 5 tahun itu bilang kalau ternyata ada nenek-nenek yang mengikuti staf hotel untuk mengantar mereka ke kamar. Sementara si ayah dan ibunya ini dan tantenya juga tidak melihat ada siapapun, apalagi nenek-nenek tua yang disebut sama anaknya tadi. Nah, hari pertama ini berjalan lancar lah ya, nggak ada apa-apa. Gangguan-gangguan ini bermulalah di hari kedua. Tiba-tiba di hari kedua mereka menginap, si ayah ini melihat anaknya yang perempuan yang tadi berusia 5 tahun lagi ngobrol sama orang di balkon tapi mengarah ke bawah gitu. Mata anaknya tuh kayak lagi ngobrol sama orang yang ada di lantai bawah. Nah, karena ngelihat anaknya udah aneh, akhirnya si ayah nyamperin anaknya dong. Terus dia nanya ke anaknya, "Kakak ngobrol sama siapa? Emang ada siapa di bawah?" Karena ayahnya itu nggak melihat ada siapapun di bawah. Nah, setelah melihat anaknya kayak ngobrol sama orang, ayahnya ini penasaran lah. Akhirnya dia samperin anaknya dan dia tanya, "Kakak ngobrol sama siapa dari tadi?" Karena pas ayahnya ngeliat ke bawah itu nggak ada siapa-siapa. Cuma ada kolam ikan besar gitu di bawah kamar mereka, di bawah balkon. Nah, terus anaknya menjawab, "Ini aku lagi nyapa nenek-nenek tua yang tadi nganter kita ke kamar." Nah, dari situ ayahnya ngerasa kalau, wah oke, ini tuh ada sesuatu yang gak bener nih. Nah, malam pun tiba. Mereka sekeluarga gak bisa tidur karena mereka mendengar suara-suara aneh. Seperti suara derap langkah kaki di depan kamar mereka. Terus juga suara ketukan pintu. Tapi berulang kali pas ayahnya ini keluar untuk memastikan sebenarnya ada siapa sih, suara siapa sih, ternyata gak ada satupun orang yang lewat di depan kamar mereka. Keesokan harinya akhirnya si ayah ini meminta untuk mereka dipindahkan kamarnya. Nah, mungkin buat kalian yang bertanya-tanya kayak, udah tahu kayak gitu kenapa nggak langsung pindah hotel aja? Kenapa harus pindah kamar doang? Nah, mereka ini udah terlanjur booking untuk 4 hari dan mungkin nggak bisa di-refund ya. Jadi sayang banget kalau harus ninggalin hotel. Lagi pula keluarga ini tuh mikirnya mungkin yang ada masalah itu dari kamar tersebut, bukan dari hotelnya. Mereka pun akhirnya mendapatkan kamar baru di lantai 1 yang tepat berhadapan sama kolam ikan besar itu. Tapi karena di kamar itu lebih nyaman dan lebih sejuk karena dekat taman juga ya, jadi akhirnya mereka menerimalah dipindahkan ke kamar itu. Nah, di siang hari anak kedua mereka yang merupakan anak laki-laki yang masih berusia 3 tahun tiba-tiba demam. Badannya panas dan matanya sangat merah. Nah, melihat anaknya dalam kondisi sakit gitu ya, akhirnya si ayah dan ibunya ini memberikan anak tersebut obat untuk penurun panas. Biar anaknya nih, dengan harapan anaknya ini bisa tidur dengan nyenyak. Bisa sih anaknya tidur, tapi nggak bisa nyenyak gitu loh. Jadi setiap 10 menit sekali anaknya itu pasti kebangun. Nah, di malam harinya anaknya ini lagi-lagi tidurnya nggak nyenyak karena dia ya namanya demam jadi suka ngigo ya. Tapi ngigonya ini tuh kayak serem banget karena dia kayak ngobrol sama seseorang, terus nanti tiba-tiba dia berteriak ketakutan kayak dikejar-kejar sesuatu atau ditunjukkan sesuatu. Nah, beberapa kali juga anak itu terbangun dan menangis di pelukan ibunya. Nah, hari menjelang pagi kayak pukul jam 4 subuh gitu, barulah si anak ini bisa tidur nyenyak. Dan keluarga mereka pun akhirnya ikutan tidur karena semalam yang namanya anak lagi sakit ngigo terus udah pasti cranky dong, berisik, semuanya jadi nggak bisa tidur, terganggu tidurnya. Jadi mereka ini baru tidur jam 4 pagi. Nah, di siang harinya karena mereka merasa kalau ini benar-benar udah nggak beres lagi, akhirnya si tantenya ini berusaha untuk mencari dan memanggil orang pintar. Kalau dalam bahasa Bandung tuh disebutnya Paraji. Setelah ketemu sama si Paraji ini datanglah ke kamar mereka di sore harinya. Nah, pas nyampe di depan pintu, Paraji ini berhenti sejenak untuk melihat-lihat ke arah sekitar kamar. Nah, terus Paraji ini tiba-tiba kayak marah-marah gitu pakai bahasa Sunda ya.
kayak dia tuh lagi marah-marahin seseorang yang ada di kamar itu. Si Paraji pun meminta anak laki-laki mereka untuk tengkurap dan si Paraji lalu memijitnya. Seolah merasakan sakit yang luar biasa, anak ini tuh menangis histeris saat diurut sama Paraji. Sampai tangan dan kakinya itu harus dipegangin sama ayah ibunya. 15 menit kemudian, Paraji ini mengatakan sesuatu lagi kepada seseorang yang ada di kamar mereka. Setelah itu si Paraji ini melarang anak-anak mereka, si kakak dan si adiknya ini untuk keluar dari kamar hotel sampai mereka pulang di esok harinya. Nah setelah selesai, Paraji pun diantar pulang oleh si ayah. Kemudian disitulah Paraji menceritakan semua hal kepada ayahnya. Nah ternyata kata si Paraji ini, di kolam ikan yang ada di depan kamar mereka itu ada penunggunya. Dan penunggunya ini sangat senang dengan anak dari keluarga tersebut dan sangat ingin untuk mengajak mereka bermain. Nah tapi ternyata di dalam kamar hotel yang mereka nginepin itu ada penjaganya juga. Nah penjaga ini tuh bertolak belakang sama penghuni yang ada di kebun. Jadi dia tuh nggak mau kalau penghuni kebun mengajak main anaknya bapak ini. Akhirnya sengaja lah tuh dibikin sakit sama si penjaga kamar itu. Jadi anaknya tuh dibikin sakit biar nggak bisa bermain sama yang ada di kolam. Setelah kedatangan dari Paraji ini, malam harinya mereka semua sudah tidak diganggu oleh apapun dan anaknya juga sudah sembuh total. Jadi udah nggak demam lagi, tidurnya juga udah nyenyak. Oke Basti, itu dia kisah misteri yang dialami oleh keluarga ini yang sedang menginap di hotel di Bandung. Nah Basti sendiri ini pernah gak sih punya pengalaman mistis saat kalian sedang berlibur atau menginap di hotel? Atau mungkin kalian tahu nih ciri-ciri hotel yang disebutin sama keluarga ini tuh di mana? Nah Basti, kalau kalian punya kisah misteri yang mau kalian ceritain ke aku, atau kalian ada request kasus apa yang harus aku bahas di next episodes of Horror Gasi, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video baru. Bye!